Pelajaran Sekolah Sabat Senin 23 Juni 2025, pelajaran 13 di triwulan yang kedua. Judul untuk hari ini adalah Sebuah Karya Pertobatan. Yunus memiliki pekabaran yang sangat berbeda untuk orang-orang Niniwe. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus 3 ayat 4. Tampaknya cukup jelas, tempat itu akan hancur. Lagi pula, bukankah itu sebuah kata langsung dari seorang nabi Tuhan? Namun, apa yang terjadi dengan Niniwe? Bacalah Yunus 3 ayat 5-10. Lalu, mengapa nubuatan ini tidak digenapi? Saya baca dalam Yunus 3 ayat 5-10. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, seluruh kota bertobat, dan malapetaka yang dinubuatkan dapat dihindari, setidaknya untuk sementara waktu. Nasib mereka telah terhindar. Allah Israel telah ditinggikan dan dihormati di kalangan dunia kafir, dan hukumnya ditaati. Sejak saat itu bertahun-tahun lamanya barulah Niniwe jatuh sebagai bangsa-bangsa di sekeliling karena melupakan Allah dan kesombongan yang congkak. Bisakah kita mengharapkan sesuatu seperti ini di hari-hari terakhir dengan pekabaran terakhir ke dunia yang jatuh? Ya dan tidak. Artinya akan ada di seluruh dunia banyak orang yang mengindahkan seruan, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Wahyu 18 ayat 4. Di seluruh dunia, orang-orang akan mengambil pendirian mereka dan bertentangan dengan binatang itu, akan menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Orang-orang ini seperti orang-orang di Niniwe akan terhindar dari penghakiman yang menimpa mereka yang terhilang. Pada saat yang sama, sementara beberapa nubuatan seperti pengumuman Tuhan bahwa Niniwe akan dihancurkan adalah bersyarat. Itu akan dihancurkan kecuali jika orang-orang berpaling dari kejahatan mereka. Namun, beberapa nubuatan tidak datang dengan syarat seperti ini. Mereka akan digenapi apapun respons manusia. Nubuatan mesianik tentang kedatangan Kristus yang pertama dan kedua, tanda binatang, pencurahan, kutuk, penganiayaan akhir zaman, ini tidak bersyarat. Mereka akan terjadi terlepas dari apa yang manusia lakukan. Apa yang manusia lakukan dan pilihan yang mereka buat malah akan menentukan di pihak mana mereka akan berada saat peristiwa terakhir yang diramalkan oleh para nabi terungkap. Pilihan apakah yang sedang Anda buat sekarang yang dapat membantu menentukan pilihan apa yang akan Anda buat nanti ketika masalah tentang menyembah Tuhan atau menyembah patung pecah di dunia? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin
23 Juni 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.